Baik, selamat siang semuanya. Uh, ya, selamat berjumpa lagi. Untuk kuliah kali ini, kita akan membahas mengenai teknologi pasca panen untuk rempah-rempah. Dan kebetulan untuk topik atau tema yang sekarang sedang dibahas, seperti mulai dari minggu kemarin, tentang kopi ya. Nah, jadi ini masih dalam tema tentang perkebunan. Jadinya untuk rempah-rempah yang akan kita bahas kali ini adalah rempah-rempah dari lada dan pala. Oke, baik. Jadi secara definisi, rempah-rempah itu adalah bagian tumbuhan yang memberikan aroma atau berasa kuat, yang memberikan rasa kuat, jadi strong flavor gitu, strong taste, yang digunakan dalam jumlah kecil di makanan sebagai pengawet atau perasa dalam makanan. Uh, ya, jadi kita bisa mengenal sebagian dari rempah-rempah ini yang sering kita temui seperti cengkeh, kemudian ya ini pala apa lada ya. Lada sebagian orang menyebutnya dengan merica ya. Ini lada ya, lada. Kemudian kayu manis, kemudian ini pala, ini kunyit, dan ini jahe. Nah, ini semuanya masuk termasuk rempah-rempah. Karena secara definisi dia mempunyai aroma atau rasa yang kuat. Jadi digunakan dalam jumlah kecil di makanan itu bisa memberikan sebagai perasa atau pengawet dalam makanan. Oke, lada. Ya, lada ini merupakan rempah yang penting ya, penting sekali. Bahkan kadang lada itu bisa orang menyebutnya juga the king of spice, jadi raja dari rempah-rempah. Nah, nama latinnya lada itu Piper nigrum. Nah, ini pohonnya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian buahnya seperti ini, hijau, dan ini tergantung kematangannya nanti. Yang ini masih muda hijau. Nah, kemudian nanti akan dibahas juga macam-macam bentuk olahan lada itu. Umumnya ada 3. Jadi ada, kadang kita melihat lada yang warna hitam, lada hitam, kemudian lada putih, dan lada hijau. Ya, nah ini ada lada putih yang ini, kemudian lada hitam yang seperti ini. Nah, ini ya 3 jenis lada. Lada hitam seperti ini ya. Ini yang belum dihaluskan ya, masih berupa biji. Lada hitam, kemudian lada putih, kemudian ini lada hijau. Ya, lada hijau ya masih belum dikeringkan, masih berupa buah seperti ini ya. Nah ini oke, ini gambarnya mungkin kurang terlalu jelas resolusinya, tapi jika dilihat dari tingkat kematangan buahnya, bahwa ketika dipanen, jadi untuk ini adalah kematangan yang optimal untuk dipanen. Bahwa untuk lada putih itu ketika tadi kan buahnya itu sudah mulai kekuningan atau kemerahan buahnya ini. Jadi yang ini, dan itu ada tidak tidak semua biasanya. Jadi satu tangkai itu biasanya ada sebagian yang warna kuning, sebagian warna merah, sebagainya masih hijau. Nah itu jika ada yang seperti itu sudah bisa dipetik untuk jadikan lada putih ya. Nah, untuk lada hitam, yang dipetik itu biasanya masih hijau tua, yang hijau tua ya, sampai kekuningan, tapi dia belum sampai merah. Jadi dia lebih mudah dipetiknya untuk lada hitam ini. Ya, jadi nanti kalau sudah di nah ini contohnya yang merah. Kalau kalau buahnya merah itu seperti ini nanti hijau,
Kalau hijau kekuningan berarti ini hijau kekuningan seperti ini. Jadi ini kayak seperti ini ya, lada putih itu hijau kekuningan atau kemerahan. Nah, ada juga yang sudah merah berarti sudah lebih matang ya. Kemudian yang hijau. Nah, seperti akan dijelaskan bahwa lada putih dan lada hitam itu bedanya adalah bahwa lada putih itu dipanen ketika buahnya berwarna seperti ini. Kemudian nanti ada prosesnya, ada proses seperti direndam, kemudian dikupas, ya, dikeringkan, dan sebagainya. Nah, jika lada hitam ini misalnya, itu dari yang hijau tua ini ada tidak mulai ada proses yang dilewatkan gitu. Misalnya langsung dijemur, dipanaskan sehingga sampai dia hitam ininya. Oke. Oke, kemudian tingkat kematangan lada. Jadi ini seperti ini ya, seperti ini tangkai buah lada ini. Di dalam satu tangkai ini bisa bermacam-macam warnanya, tingkat kematangannya ya. Nah, misalnya yang ini hijau muda, ini hijau udah agak muda ya, sudah mulai rada akan menguning gitu. Itu disebutnya masak susu. Nah, dia bawah berwarna hijau, kemudian jika dipijit akan keluar cairan warna putih. Ya. Nah, kemudian masak penuh. Nah, dia hijau tua. Hijau tua. Jika dipijit terasa keras dan tidak pecah. Oh ya, tadi yang masak susu ini dia sebetulnya juga bisa berupa masih apa? Ciri khasnya itu adalah ini akan keluar cairan putih itu ya. Nah, kalau yang masak penuh, ya hijaunya lebih tua lagi. Nah, dan dia sudah keras gitu. Nah, kemudian yang ketiga ini yang sudah merah atau kuning kemerahan, ini masak petik. Jadi buah sebagian berwarna kuning atau merah. Nah, ini mungkin ya seperti ini ya. Ini masak susu, ini masak penuh, ini masak petik. Kemudian jika dilihat anatomi buah lada ini, yang jadi buahnya itu dari luar ya, kulit luar, ini epicarp sebutnya, kemudian kulit tengah luar, mesocarp luar ya, kemudian lebih dalam lagi kulit tengah, mesocarp, ya, kemudian mesocarp dalam, dan lapisan kulit dalam, endocarp. Oke. Kemudian berdasarkan diameter, biasanya buahnya itu secara utuh semua biasanya sekitar 4-6 mm diameternya ya. Kemudian jika kulitnya sudah dibuang, dikupas, itu bisa sekitar 3-4 mm. Kemudian ya ini bobot untuk 100 biji. Nah, ini rata-ratanya itu ya ini beragam ya, ada 3-8 gram, tapi jika diambil rata-rata sekitar 4,5 gram. Nah, bagian kulitnya itu berkontribusi sebanyak 25% dari bobot keringnya. Oke. Nah, yang ada di pasaran, yang jenis olahan lada ini ada beberapa bentuk ya, tergantung kegunaannya. Nah, misalkan ini tentunya ada lada hijau ya, lada itu, kemudian lada putih, lada hitam. Nah, ada juga minyaknya ini, oleoresinnya. Jadi essential oil dari lada ini. Jadi selain buahnya ini atau ladanya sendiri itu ada juga minyaknya ya, minyaknya. Nah, untuk lada putih misalnya, lada putih itu ada yang berupa bubuk, ada utuh. Begitu juga dengan lada hitam. Ya, ada bubuknya, ada utuhnya. Nah, untuk oleoresinnya, minyaknya ini biasanya dipakai untuk bahan obat dan juga bahan untuk kosmetik.
Ini berarti yang utuh ya, yang bubuknya seperti yang tadi di gambar sebelumnya sudah dibuat bubuk. Secara umum pengolahan bagan alir pengolahan lada itu uh, secara umum ada uh, 8 tahap ya secara umum. Jadi mulai dari panen dan penanganan buah ya. Jadi kemudian perontokan dan pengayakan. Perontokan ini adalah merontokkan buahnya itu dari tangkainya. Kemudian pengayakan itu adalah mengayak. Jadi itu kan untuk memisahkan antara tangkai dengan buahnya atau bagian-bagian lain, misalnya bahan-bahan sampah-sampah apa yang ada. Jadi untuk memisahkan buah dari yang lainnya itu diayak. Nah, kemudian setelah didapat buahnya itu direndam. Nah, ini direndam. Ini biasanya perendamannya juga cukup lama ya. Bisa sekitar 7 sampai 14 hari perendamannya itu. Tergantung ini ya, jika dilakukan tradisional itu lebih lama, biasanya 7 sampai 14 hari sih rata-rata ya. Itu biasanya direndam di baik air mengalir maupun air diam. Biasanya orang sih pada umumnya itu kebanyakan biasanya ada merendam di sungai gitu ya, misalnya. Nah, setelah direndam, nah itu kan si kulitnya itu akan eh, apa? Jadi lunak karena terjadi fermentasi ya. Selain fermentasi juga terjadi penyerapan air di kulitnya itu sehingga kulitnya bisa lunak, bisa dikelupas ya. Jadi dikupas dan dicuci. Dikupas dan dicuci sehingga kulitnya hilang. Nah, tinggal biji bagian dalamnya ya. Nah, setelah itu dikeringkan. Pengeringan ini bisa bermacam-macam, ada yang tradisional menggunakan dijemur, menggunakan sinar matahari. Ada yang menggunakan mesin pemanas juga. Ya. Nah, setelah itu setelah kering, ini biasanya juga ditambahkan bahan pembantu aditif. Misalnya seperti asam sitrat ya, asam sitrat 1% misalnya atau 2,5% gitu. Itu untuk membantu menyeragamkan warna biasanya terutama di lada putih itu untuk menyeragamkan warnanya sehingga warnanya itu bisa lebih apa ya, krem seperti krem ya, putih kekuningan sedikit gitu. Nah, itu biasanya dibantu dengan asam sitrat. Nah, setelah itu dibersihkan, kemudian dikemas, disimpan ya. Nah, setelah itu disortasi, dan juga ditentukan klasifikasi mutunya. Gitu. Nah, ini jadi bagan secara umumnya seperti ini ya untuk pengolahannya. Nah, untuk lada hitam itu seperti ini prosesnya secara garis besar ya. Jadi dipanen, jadi buahnya itu dipanen. Kemudian ya ditumpuk 2 sampai 4 hari, bisa juga gitu ya tergantung prosedur di tiap-tiap petani atau produsen beda-beda. Ada ditumpuk dulu, ada juga yang langsung dirontokkan. Jadi buahnya dirontokkan dari tangkainya. Nah, setelah itu dicelup dalam air panas ya, 80 derajat selama 2,5 menit. Nah, setelah dicelup di air panas ini disebut juga disebutnya tahap ini disebut blancing ya. Kemudian dijemur bisa di lantai, ditampa, ditikar gitu ya. Dijemur selama 4 sampai 5 hari. 4 sampai 5 hari sampai dia betul-betul kering. Biasanya kadar airnya itu umumnya itu 12% ya. 12% atau kurang. Nah, setelah betul-betul kering, kemudian dia dipisahkan dengan pengotor-pengotor lainnya, jadilah lada hitam. Ya. Nah, jika dilihat di sini, jadi sebenarnya lada hitam itu tidak ada proses pengelupasan karena jadi lada hitam itu udah benar-benar buah utuh lada.
buah utuh ladanya gitu. Kemudian dikeringkan saja gitu sampai dia warnanya hitam. Gitu. Berbeda dengan lada putih ya. Nah, untuk lada putih, ini, jadi setelah dipanen, kemudian ya tentunya dirontokkan juga ya sebenarnya dirontokkan juga buahnya dari tangkainya ya. Kemudian dimasukkan ke karung goni biasanya karung goni ya, kemudian diikat, nah terus direndam dalam air mengalir, biasanya kolam atau kolam, sungai ya. Itu selama ini bermacam-macam, tapi kisarannya sih rentangnya 7 sampai 14 ya, tapi bisa juga 8 sampai 10 hari. Nah, setelah direndam ini lama, ya, kemudian kulitnya dikupaskan. Nah, pengupasan ini ya kalau secara tradisional biasanya orang ya diinjak kaki, diinjak-injak gitu ya. Diinjak-injak seperti orang biasanya sih juga sebagian tempat tuh orang membuat tempe juga diinjak-injak gitunya. Untuk ngelupas ke kulit kedelainya. Nah, yang modern tentunya yang lebih ini ya ada untuk memakai mesin ya. Nah, jadi intinya adalah kulitnya dikelupas. Kemudian kulitnya dikelupas. Nah, ini biasanya pengelupasan itu kalau yang itu biasanya lebih baik dia masih di dalam air, artinya ada air melupasnya. Ini supaya lebih mudah. Masih terendam air gitu. Kemudian dicuci. Nah, dicuci dan juga dipisahkan kulitnya dari bijinya. Nah, kemudian dijemur 3 sampai 4 hari ya. 3 sampai 4 hari sampai kering. Nah, jadilah lada putih. Nah, jadi bedanya di situ ini ada pengupasan kulit ya. Pengupasan kulit. Jadi yang diambil adalah biji ladanya kalau lada putih. Nah, kemudian karena misalnya tahap perendaman itu bisa juga tidak dilakukan jika misalnya biasanya ini menggunakan jika sudah menggunakan mesin. Jadi untuk mengelupasnya itu tidak harus direndam dulu misalnya. Ya, jadi buah dipanen, dirontokkan ya. Kemudian dapat buah ladanya, nah langsung dikupas di sini tanpa perendaman, kemudian dapat biji lada dikeringkan, disortasi, jadilah lada putih utuh ya, kemudian dikemas. Nah, di sini pasta perontokan itu kan ada tangkainya juga bisa dimanfaatkan ini untuk membuat minyak lada, jadi disuling bisa kemudian nanti bisa menghasilkan minyak lada. Nah, begitu pula kulitnya juga bisa disuling, nanti menghasilkan minyak lada juga. Minyak lada juga ya disuling ya. Nah, biji ladanya ini ada juga yang sebelum dikeringkan itu direndam dulu dengan asam sitrat tadi ya, ditambahkan aditif. Kemudian dikeringkan. Gitu. Nah, setelah sortasi ini kan ada nanti ini yang setelah kering ini, di sortasi ini ada mungkin masih kotoran-kotoran kulitnya masih terbawa, afal, debunya gitu ya. Jadi mungkin biji-biji yang rusak gitu yang sudah misalnya sudah pecah-pecah atau apa, nah itu bisa dimanfaatkan juga, disuling kemudian diambil minyak ladanya. Nah, lada putih utuh ini nanti itu bisa digiling untuk dibuat menjadi bubuk ya, lada putih bubuk. Jadi nanti ada yang lada putih utuh, lada putih bubuk. Nah, ini yang tanpa perendaman. Kemudian nah ini pengolahan lada putih dengan mesin dan menggunakan perendaman juga. Jadi sama, buah dipanen, dirontokkan ya, kemudian dapat buahnya. Nah, direndam dulu di air 2 sampai 4 hari, kemudian dikupas, cuci ya, dicuci setelah dikupas ini ada pencucian, kemudian pengeringan, sortasi lada putih utuh. Nah, ini pada dasarnya sama tadi ya, tangkainya, kemudian lada yang ringan, yang tidak ada
apa tidak ada isinya gitu ya, kulitnya dan lain-lain bisa dimanfaatkan juga untuk membuat minyak lada. Oke. Nah, bagaimana dengan lada hitam jika pengolahannya menggunakan mesin? Nah, untuk lada hitam, buah dipanen, kemudian dirontokkan ya, dirontokkan, disortasi ini di sini. Karena nanti kan misalnya dipisah-pisahkan dengan buah yang bagus atau jika ada kotoran misalnya atau tangkai yang terbawa ya, sehingga buahnya nanti utuh dan seragam buahnya ya. Nah, kemudian diblansir atau diblancing atau yang tadi itu di awal dicelup di air panas 80 derajat ya, selama 2,5 menit langsing. Kemudian dikeringkan, setelah dikeringkan disortasi lagi, jadilah lada hitam. Nah, jadi ini itu tidak ada pengupasan kulit di sini. Jadilah lada hitam kemudian dikemas. Nah, sama ini juga ya, tangkai, kemudian buah yang tidak sempurna, yang menir, itu disuling, dapat minyak lada. Kemudian lada hitam yang pecah, debunya, menirnya, lada enteng. Yang ringan itu disuling juga bisa. Disuling, kemudian didapatkan minyak lada juga. Kemudian ada juga bisa digiling ya, jadi lada hitam bubuk. Nah, jadi itulah perbedaannya ya, inti perbedaan lada hitam dengan lada putih, proses pengolahannya. Nah, bagaimana membuat lada putih dari lada hitam? Jadi dari lada hitam itu bisa juga dibuat menjadi lada putih. Ya, jadi lada hitam, ini kan lada hitam utuh sebenarnya buahnya ya. Dikupas secara mekanik. Ya, jadi lada hitam sudah hitam itu sudah kering, dikupas secara mekanik ya, karena kalau dengan kaki atau tit itu tidak bisa, ya, sudah sulit ya, jadi secara mekanik atau direndam dengan air kapur. Nah, nanti kulitnya dipisahkan, dibuang, jadi lada putih. Ya. Jadi setelah kulit dikupas harus segera dikeringkan atau dijemur. Kalau tidak, dia biasanya warnanya jadi berubah atau nanti mikroorganisme cepat tumbuh juga situ. Ya, jadi apabila ditunda itu warnanya bisa berubah menjadi coklat kehitaman. Nah, bagaimana misalnya kalau secara tradisional tentunya ya, jika cuaca mendung, kalau memang dijemur begitu, ya lebih baik tetap direndam dalam air untuk menghindari pertumbuhan jamur. Ya, jika prosesnya itu dijemur ya, jadi kalau dijemur, kalau mendung itu kan tidak optimal ininya panasnya ya, jadi nanti akan tumbuh jamur. Kemudian lada hijau. Jadi biasanya lada hijau itu ya langsung dibotolkan misalnya dalam larut diberikan larutan pengawet. Jadi dibotolkan di botol green paper utuh ya, langsung dibotolkan atau dalam kaleng gitu di dalam larutan pengawet. Lada hijau ini juga bisa dikeringkan juga, lada hijau yang kering. Jadi biasanya kering beku ya, kering beku. Artinya ini sudah didinginkan ya, kering beku. Kemudian juga bisa didehidrasi, jadi airnya dibuang ya. Bisa mungkin jika di buah-buahan misalnya itu kan ada yang apa freeze dried ya, misal seperti itu. Jadi ini ada yang berupa kering beku, ada juga yang didehidrasikan. Nah, lada hijau itu diolah dari buah lada yang masih muda, yang matang susu. Ya. Jadi ini yang masih muda. Kemudian kalau lada hitam berarti dari yang warna hijau tua umumnya ya. Kemudian lada
putih dari yang kuning atau kuning kemerahan. Nah, bagaimana buah lada dalam lada hijau dalam membuat lada hijau dalam larutan pengawet itu? Jadi buah lada kemudian dicuci dengan air mengalir. Ya. Nah, setelah itu direndam dalam larutan kaporit 20 ppm selama 1 jam. Ini, ya. Ini sebenarnya untuk membantu disinfeksi ya. Di dalam kaporit nih, 20 ppm selama 1 jam. Kemudian ditiriskan, masukkan ke dalam kemasan, botol gelas misalnya. Kemudian ditambahkan larutan pengawet nih. Garam 8%, misalnya, kemudian asam sitrat 1,5%, sodium benzoat 0,5%, kemudian dipanaskan sampai 80 derajat Celcius. Ya. Nah, kemudian ini caranya adalah biasanya dipanaskan itu dengan tutupnya dibuka, kemudian disimpan botol itu di dalam air mendidih. Gitu. Ya. Nah, setelah itu tutup setelah dingin ya, tutupnya lumayan dingin, tutupnya botolnya ditutup, kemudian dipanaskan lagi di suhu 80. Oh, maaf, ini maksudnya ini adalah tutup botolnya ya. Oke, kemudian dipanaskan, ya udah didinginkan dalam air mengalir, kemudian ya sudah ditutup ya. Tuh. Eh, ya, sebetulnya mungkin ini ditutup ya botolnya, kemudian dipanaskan lagi di suhu 80 derajat. Biasanya jika di produk minuman juga seperti itu biasanya. Ya, dipanaskan kembali selama 20 menit 80 derajat, kemudian didinginkan. Ya, untuk uh, lada hitam, ya lada hitam itu kan sebetulnya lebih lengkap ya dari sisi komposisi, karena dia lebih artinya buah utuh, sementara lada putih itu kan kulitnya sudah dibuang ya. Nah, jadi di lada hitam ini yang utamanya itu untuk flavor itu ada piperin, S3-karin, kemudian beta karyofilen. Nah, piperin inilah yang memberikan rasa hot, eh, panasnya menyengat itu yang ini ya, piperin ini. Nah, namun sebetulnya lada hitam dan lada putih itu ada perbedaan memang rasanya itu. Lada putih itu lebih kaya rasanya. Jadi kalau lada hitam itu mungkin lebih oke, terasa misalnya pedas hot itunya ya. Nah, tapi lada putih itu lebih ada aroma lain, lebih kaya karena mengapa? Karena kalau lada hitam kan masih muda. Nah, lada putih itu kan dia dilanjutkan pada pematangan. Nah, pas proses pematangan itu kan dibentuk mungkin banyak senyawa-senyawa lain yang terbentuk selama pematangan itu yang tidak ada di buah yang masih hijau, tapi adanya di buah yang sudah menguning atau memerah gitu. Jadi rasanya lebih rich, lebih kaya di lada putih itu dibandingkan lada hitam. Oke, kemudian jika kita lihat ekspor lada ya dari negara-negara utama, penghasil lada utama ini, eh, jadi yang dilihat juga di sini yang paling banyak itu produksi itu adalah dari Vietnam, ya Vietnam, kemudian setelah Vietnam ya Indonesia ya. Meskipun ada penurunan nih dari 2012 nih, 2012 tuh yang lebih tua warnanya, abu-abu tua ke abu-abu muda yang 2013, memang ada penurunan ya, cukup ada penurunan produksi, tapi secara total kita di urutan kedua, ya, urutan kedua.
setelah Vietnam. Nah, kemudian lada di Indonesia yang umumnya produknya adalah lada putih, lada hitam, kemudian minyak ladanya, ada oleoresinnya gitu. Ya, ini ya produk utamanya. Oke, baik. Itu tentang lada. Kita sekarang akan membahas produk pangan lainnya, yaitu buah pala. Buah pala ya. Buah pala, nama latinnya Myristica fragrans. Myristica fragrans ya. Buah pala ini di Indonesia itu produksi paling banyak dan aslinya itu ada di Kepulauan Maluku ya, terutama Pulau Banda gitu. Di Pulau Maluku ini yang paling paling banyak dan kualitasnya juga paling bagus untuk dikonsumsi. Ya. Ada di beberapa daerah lain juga, seperti di Papua, kemudian Sulawesi Utara, Sumatera, Aceh juga ada, Jawa Barat juga ada ya. Tapi yang paling bagus kualitasnya itu yang dari Maluku itu. Ya. Nah ini buahnya, jadi apa pohonnya ya? Pohonnya ya pohon besar ya, seperti pohon ini dikotil pohon besar. Nah, ini buahnya jika dilihat seperti ini. Nah, jika matang itu, yang buahnya ini kulitnya ini akan menguning seperti ini ya, menguning. Nah, kemudian jika diperhatikan nih, ini bijinya ini ada warna hitam, ada warna merah. Nah, yang warna merah ini ada namanya ini fuli namanya, ya fuli. Kemudian ini bijinya. Nah, fuli ini juga ini dipakai untuk rempah-rempah ini selain bijinya itu. Nah, jadi kembali lagi ke sini. Apa di pala ini ada dua bagian di buah ini yang dipakai untuk rempah. Jadi bijinya dan fulinya ini yang utama. Kemudian di beberapa daerah juga ada yang dagingnya ini dibuat misalnya untuk dijadikan manisan misalnya atau selai gitu ya, seperti di Bogor misalnya lebih populer dibuat misalnya manisan buah pala gitu. Nah, untuk produk buah pala ini jadi yang utamanya itu kan di biji dan fulinya ya. Nah, jika dilihat di sini karakteristiknya, eh, ini kan apa ya, menghasilkan minyak pala ya. Jadi misalnya eh, bobot jenisnya itu 20 derajat per 20 derajat misalnya. Nah, ini minyak palanya itu sekitar seperti ini. Kemudian minyak fully konsentrasinya, nah ini sih di India ya referensinya ya. Yes, di India Timur misalnya minyak fully itu seperti inilah komposisinya apa rendemennya gitu ya, sekitar 0,883, 0,917 gitu. Kemudian indeks refraksi minyak pala 1,475 misalnya, sekitar ini ya 1,479. Nah ini untuk minyak fully hampir sama ya nilainya sebenarnya semuanya ini. Nah, bedanya mungkin misalnya kalau untuk minyak pala putaran optiknya minus 9 derajat sampai 41 derajat. Minyak fully yang 20 sampai 30 misalnya. Ya, jadi pada dasarnya sih berdasarkan bobot jenis dan indeks refraksi hampir mirip ya. Kemudian putaran optik ini sedikit berbeda. Kemudian kelarutan dalam etanol 90%, misalnya minyak pala ini artinya ini tidak larut, berarti dia lebih hidrofobik ya. Nah, kalau ini misalnya 1:3 masih bisa larut ya. Ini 1:4 kelarutannya.
Nah, ini adalah daerah-daerah penghasil pala di Indonesia. Ini misalnya Maluku Utara, Malut ya. Ini paling besar ya, Maluku Utara ini. Nah, ini ada istilahnya. TBM itu tanaman belum menghasilkan. TM tanaman menghasilkan. TTR tanaman tua dan rusak. Jadi, ya ini paling tinggi ya. Semuanya ini. Kemudian Maluku, kemudian ini Aceh, ya. Aceh, Sulawesi Utara, Papua Barat, Jawa Barat, Sumbar, Sulsel, dan seterusnya. Ya, jadi dominasi itu ada di Maluku, Maluku Utara terutama ya, Maluku Utara, kemudian Aceh dan Sulawesi Utara. Di Papua Barat juga ada ininya. Oke. Nah, jenis-jenis palanya di Indonesia ya. Jadi, jenis-jenis pala di Indonesia pertama ada Myristica fragrans Haut ya. Myristica fragrans-nya nih spesiesnya. Myristica fragrans. Nah, inilah yang pala yang tanaman asli dari Pulau Banda di Maluku ini. Ini merupakan jenis utama dan dominan dari segi mutu dan produktivitas. Jadi inilah yang biasanya diekspor gitu ya. Kualitas ekspor itu Myristica fragrans dari Maluku ini. Kemudian di Papua ini ada juga Myristica argenta, lebih dikenal dengan Papua nut ya, dari Papua ini tumbuhnya di hutan, tumbuhnya kebanyakan di hutan dan mutunya ini di bawah pala banda. Nah, kemudian ada lagi Myristica Seyfert. Ini juga terdapat di hutan Papua ya. Kemudian Myristica speciosa terdapat di Pulau Bacan. Nah, jenis ini tidak mempunyai nilai ekonomi. Ya, tidak mempunyai ekonomi. Kemudian Myristica succeane terdapat di Halmahera ya. Jenis ini juga tidak mempunyai nilai ekonomi. Ya. Jadi untuk pala yang memang diproduksi dan dikonsumsi orang umumnya adalah yang ini. Mungkin juga yang ini ya, gitu. Tapi lebih ke yang ini nih, yang Myristica fragrans ini. Nah, kemudian pala ini kan untuk pemanenannya. Jadi bagaimana karakteristik buahnya untuk panen ini? Nah, biasanya dia jadi setelah penyerbukan itu membutuhkan waktu 9 bulan. Ya, 9 bulan. Oh ya, saya lupa. Untuk lada juga itu biasanya 8 sampai 9 bulan itu sampai dipanen. Ya. Nah, untuk pala juga 9 bulan biasanya setelah penyerbukan ya. Nah, biasanya rupanya seperti ini gitu. Jadi kulit luar kita lihat sudah kuning kecoklatan gitu. Ya, jika warnanya sudah kuning kecoklatan, nah itu berarti biasanya sudah matang, sudah harus panen. Ya, ini harus segera dipanen soalnya kalau lewat sudah lain ininya ya, karakteristiknya. Nah, kemudian jika dibuka juga fulinya itu merah warnanya. Fulinya berwarna merah ya. Nah, kemudian bijinya ini biasanya warna coklat tua sampai hitam. Nah, ini jika karakteristik ini sudah ada, ini harus segera dipanen. Gitu. Jadi orang biasanya dibuka dulu. Oh, buahnya misalnya sudah warna kuning, kecoklatan, dibuka. Oh, fulinya sudah merah, terus warna bijinya sudah coklat sampai hitam gitu. Berarti itu sudah waktu dipanen. Nah, cara panennya ya biasanya pakai ini nih. Antara orang memang memanjat ke atas ya, terus dipetik gitu. Atau ini biasanya pakai disebutnya egrek. Ini untuk tanaman-tanaman yang tinggi biasanya pakai egrek, termasuk di perkebunan ini umum ya, untuk pala, kemudian kelapa sawit juga pakai egrek karena dia tinggi. Ini buahnya di sini tuh pakai ada semacam tongkat panjang, di sini ada pisau atau apa, celurit atau apa yang pokoknya benda tajam ya untuk memanennya itu. Nah, jadi sebaiknya ya
Ya, buahnya itu jangan jatuh ke bawah ya, karena nanti akan rusak gitu, akan mengurangi kualitasnya. Jadi bisa dipetik atau diegrek, pakai egrek seperti ini, kemudian biasanya ada penampungannya nanti. Itu. Nah, ini pemanenannya. Nah, ini kemudian ketika kita lihat anatomi buahnya, jadi paling luar sekali ya kulit buah tentunya ya, kulitnya ini, kemudian daging buahnya. Nah, ini kemudian fulinya ini berwarna merah, ya, warna merah. Kemudian ini tempurung namanya, ini tempurungnya. Nah, dalam tempurungnya itu ada bijinya gitu. Nah, ini nih tempurung ya, tempurungnya ini seperti ini. Nah, bijinya adalah yang ini. Ya. Nah, yang biasanya diambil untuk digunakan untuk rempah ini biji pala ini, dan juga si fulinya yang merah ini. Nah, kemudian ini untuk buah yang matang ya, untuk buah matang. Jadi berdasarkan komponen-komponen penyusunnya itu berdasarkan beratnya itu. Jadi dagingnya itu jika dilihat berdasarkan persentase basah, dagingnya ini paling banyak ya, 77,8. Kemudian persentase jika dikering anginkan sekitar 9,93% kalau sudah kering ya. Kemudian fulinya jika basah 4%, setelah dikering anginkan jadi 2,5% ya. Tempurung 15%. Nah, ini biasanya tempurung karena keras sekali, biasanya tidak berubah gitu ininya ya, tidak berubah dan juga tidak dipakai. Nah, biji awalnya 13 ketika basah, kemudian jadi 8,4. Jadi yang turun drastis ini ya daging tentunya, karena ini banyak airnya ya. Kalau airnya banyak hilang ya turunnya jadi lumayan drastis gitu. Nah, kemudian bagaimana baku mutu fuli untuk fuli ini ya? Untuk fuli berdasarkan SNI, Standar Nasional Indonesia. Jadi untuk fuli ini ada beberapa kriteria atau persyaratan umum untuk mutunya. Jadi pertama, ini ada 7 ya kriterianya. Kadar air bobot per bobot. Jadi bobot per bobot, kadar airnya itu maksimal 10% misalnya. Tidak boleh lebih dari itu. Ya. Kemudian kotoran mamalia ya, tentunya pasti saja ada kotorannya di situ, misalkan mungkin dimakan tupai atau apa gitu, ada kotoran segala macam. Itu maksimal itu 3 mg per pound ya. Kotoran binatang lain maksimal 1 mg per pound. Kemudian benda asing lainnya maksimal setengah bobot per bobotnya ya, setengah persen. Kemudian serangga utuh mati, misalnya ada serangga di sini dihitung ekor yang maksimal 4 ekor, tidak boleh lebih dari 4 ekor. Kemudian nah ini kapang ya, jadi fuli yang sudah dikolonisasi kapang itu jadi maksimal 2% dari bobot per bobotnya. Kemudian cemaran serangga yang lain maksimal 1%. Nah, ini persyaratan umumnya berdasarkan standar nasional Indonesia ya. Kemudian ada juga syarat-syarat khusus untuk fuli ini. Syarat tambahan, syarat khusus ya. Jadi ada 5 kategori di sini, utuh 1, utuh 2, pecah 1, pecah 2, dan fuli hitam. Jadi ini yang terbaik sampai yang terburuk. Nah, yang utuh 1 tentunya utuh, bisa utuh ya, atau pecah besar gitu. Pecah besar. Jadi pecahnya ini kriterianya sampai sepertiganya dari utuh gitu. Tidak boleh lebih dari itu. Kemudian warna itu kuning dan atau kuning kemerahan. Nah, utuh 2
utuh dan pecah besar sampai sepertiga, kemudian warnanya itu gelap atau buram ya. Nah ini kemudian pecah satu, pecah-pecah sampai minimum 1/12 dari yang utuh. Kemudian warna berwarna kuning atau kuning kemerah-merahan sampai merah. Kemudian pecah dua, jadi pecah sama ya ukurannya minimum 1/12 dari utuh. Nah, tapi warnanya ini buram atau kuning atau kemerah-merahan. Nah, fully hitam ya yang tidak termasuk whole, kemudian udah pecah, dan juga berwarna gelap hampir hitam. Nah, ini kriteria mutunya ya untuk fully. Nah, kemudian bagaimana ya memisahkan fully dari bijinya? Jadi di kupasnya itu dari ujung ke pangkal. Jadi jadi ini misalnya dari ujung nih ya, dari ujung buahnya nih. Misalnya ujung buah di sini ini tangkai misalnya. Nah, misalnya dari ujung ke pangkal itu di kelupasnya. Kemudian dapat biasanya utuh seperti ini ya. Nah, kemudian kualitas fulinya tentunya yang bagus ya, gemuk, utuh ya. Kemudian kalau kriteria apa grade 2 misalnya kurus, keriput, dan grade 3 yang rusak. Nah, ini seperti ini ya fulinya. Jika sudah dikelupas dari biji. Nah, kemudian pengeringan fulinya ya. Jadi biasanya ini kan dikelupas ya, setelah dikelupas dipisahkan dari biji, kemudian dijemur di bawah sinar matahari selama beberapa jam. Kemudian dipipihkan dan dijemur kembali sampai kadar air 10 sampai 12%. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini kalau sudah kering ya. Kalau sudah kering. Nah, biasanya kondisi penjemuran biasanya ya di atas rak nih, paling umum ya. Dan tidak boleh, biasanya lebih baik tidak langsung menyentuh tanah karena tanah selain kotor memang tanah itu juga bisa terlalu panas gitu karena tanah itu kan menyerap menyerap energi matahari juga, menyerap panas matahari. Jadi ada panas tambahan gitu. Ya. Oke. Jadi biasanya di cuaca cerah itu 2 sampai 3 hari atau bisa juga menggunakan pengering buatan ya, suhunya di bawah 60 tapi ya, 60 derajat. Biji pala ya. Ini ya untuk bijinya nih, untuk bijinya ya. Jadi mutu untuk bijinya. Jadi kadar airnya misalnya maksimal 10%, bobot per bobot. Ya. Jadi ini sudah kering ya, lumayan kering 10%. Kemudian biji yang berkapang toleransinya ya maksimal 8%. Serangga 4 ekor, kotoran mamalia ini, kemudian kotoran-kotoran lain dan benda asing ini 0. Tidak boleh ada berarti di sini. Ya, tidak boleh ada ini yang ini. Nah, kemudian persyaratan khusus. Nah, untuk persyaratan khusus ini ada di tabel ini ya. Untuk itu disebutnya ini CN, Calibrated Nutmeg disebutnya, jenis mutunya. Jadi ini misalnya ada ininya, ada grade-grade-nya, misalnya CN 60 sampai 65, 70, 75, dan seterusnya ya, sampai CN yang lebih dari 120. Jadi misalnya ini sih nilai-nilai yang lain ini sama ya, sampai CN 110, 115 ini. Jadi maksudnya untuk biji rusak akibat serangga, biji pecahan, biji keriput, dan keseragamannya itu sama ya. Bedanya dari ini jumlah biji per setengah kilonya misalnya. Kalau CN 60 65 ya 60 sampai 72 jumlah bijinya dalam setengah kilo. Kemudian naik terus ya, naik terus. Nah, ABCD ini adalah rata-rata dari biji pala yang berukurannya tidak seragam. Ya.
Ini kalau tidak seragam ya. Kemudian ini kalau bijinya rimpel ya. Ada lagi bijinya rimpel. Kemudian BWP ini broken, wormy, punky ya. Jadi ini ya buruk ya, buruk. Nah, jika dilihat di sini misalnya nih CN60 dan 65 dengan kesini kan semakin bawah semakin tinggi jumlah biji per setengah kilonya ya. Berarti artinya apa? Artinya bijinya semakin kecil ke sini kan. Semakin ringan bobotnya. Jadi untuk setengah kilo misalnya yang CN6065 itu ada 60 sampai 72. Berarti bijinya lebih besar-besar dibandingkan CN misalnya 110 sampai 115 karena dia adalah perlu 120-an biji untuk setengah kilo ya. Jadi begitu melihatnya ya. Jadi ini bijinya lebih besar-besar yang ini. Oke, kemudian untuk pengeringannya, pengeringan biji pala ini, nah ini untuk pengeringan awal. Jadi pengeringan awal itu dilakukan pada biji yang masih terbungkus tempurung, ya. Nah, kemudian pengeringannya dilakukan secara perlahan, jadi tidak langsung misalnya dijemur, diterik dalam waktu yang lama sekaligus itu tidak. Jadi harus perlahan-perlahan ya, dan tidak terlalu terik sehingga tidak terlalu panas. Ya. Kemudian pengeringan menggunakan pengering buatan, suhunya di bawah ini harusnya derajat Celcius ya. 45 kurang dari 45 derajat Celcius. Ya. Oke. Ya, maaf ya, ini 45 derajat Celcius. Nah, biji yang kering itu ditandai dengan terlepasnya kulit biji dari biji dengan kadar air 8-10%. Oke. Ya, seperti ini biasanya ya orang melakukannya. Pakai tampan seperti ini. Nah, kemudian pemecahan tempurung tahap selanjutnya. Pemecahan tempurung ini jadi sudah tahap yang tadi ya, sudah kering seperti itu, dilakukan secara manual, jadi kupas gitu tempurungnya seperti ini ya. Nah, seperti ini. Tempurungnya dilepas. Nah, biasanya ada caranya memang posisi biji tegak untuk menghindari kerusakan biji. Ya. Kemudian setelah itu disortir bijinya. Nah, ini biji yang besar berarti sekilonya itu 120 butir. Kemudian biji yang ukuran sedang 150 butir per kilo. Kemudian biji yang kecil ya 200 butir per kilo. Jadi berdasarkan berapa banyak per kilo ukurannya ya. Oke. Nah, ini jika memakai mesin seperti ini. Ya. Nah, kemudian setelah terkelupas, maaf ini, ya. Oke, betul. Nah, setelah terkelupas dilakukan pengapuran. Ya, pengapuran ini fungsinya untuk mencegah pembusukan dan juga mencegah serangan hama. Ya, jadi mirip pengawet ya, jadi istilahnya untuk supaya tidak busuk dan juga tidak diserang oleh hama. Jadi biasanya dicelup 3 kali sampai merata di air kapur. Di air kapur, kemudian dikeringkan dengan diangin-anginkan, kemudian dikeringkan secara perlahan sampai kadar airnya 10-12%. Nah, ini memakan waktu 2-3 minggu ya. Jadi cukup lama nih mengeringkannya setelah pengapuran ini. Nah, kemudian sortir kualitasnya ya. Di biji yang tadi itu disortir kualitasnya. Jadi kualitas 1 ABCD berasal dari buah yang dipetik tua, permukaan biji licin. Ya. Jadi dipetiknya buah yang sudah tua dan juga permukaan bijinya licin. Kemudian kualitas 2 keriput karena berasal dari biji kurang tua atau pemanasan berlebih. Nah, itu.
Nah, kemudian ada lagi kualitas 3 ya, BWP tadi. Berasal dari buahnya masih muda, kemudian hasil pungut dari bawah ya, bukan dari pohon tuh, tidak jadi dia jatuh gitu kalau yang ini. Atau kerusakan-kerusakan lainnya ya, itu. Nah, oke. Ya, itu materi slide-nya. Kemudian ini apa? Saya akan ini video pendek, ya video pendek untuk proses lada putih. Tapi ini dari Malaysia ya, jadi bahasanya bahasa Melayu Malaysia. Jadi mungkin nanti harus diperhatikan betul-betul ya. Mungkin ada perbedaan bahasa gitu antara Melayu dan Indonesia. Oke, ini untuk lada ya, untuk lada putih. Oke, ups. Ya, itu ya. Jadi secara singkat sekali prosesnya seperti itu untuk lada proses lada putih ya. Bisa dilihat juga sih di sini misalnya untuk lada hitam, pemangkasan seperti apa jika ingin belajar lebih lanjut ya. Bisa dicari videonya. Um, Ya, itu saja untuk materi kali ini. Untuk rempah-rempah ya, lada dan pala. Um, Kemudian ini adalah daftar pustaka, daftar bacaan yang bisa dibaca ya untuk materi ini. Mungkin yang paling utama misalnya yang apa? Yang ini ya, yang tiga ini. Nah ini yang paling utama dan tentunya ada sumber-sumber lain yang yang juga penting untuk dibaca. Oke, baik itu saja untuk materi kali ini. Untuk selanjutnya dengan saya itu adalah nanti itu ya kelapa sawit ya tapi di bulan April jadi mungkin setelah UTS.
untuk kelapa sawit masih dalam tema perkebunan. Oke, baik, untuk materi kali ini cukup sekian saja. Ya, selamat siang untuk semuanya. Ya.